Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muslim. Terima kasih telah mengunjungi channel Muslim MK. Muslim menebar kebaikan. Silakan sahabat Muslim menulis hajatnya di kolom komentar agar dapat kita amini bersama. Mohon dukungan juga untuk like dan subscribe ya. Jazakumullah khairan katsiran. Sahabat Muslim, pasti kita semua berharap agar di penghujung usia kita dapat bertemu dengan Rabb kita dalam keadaan yang baik. Dr. Said Hussein Al-Afani dalam bukunya Al-Jazau min Jinsil Amal menceritakan kehidupan seorang ahli qiraat di lembaga Majma' Malik Al-Fadli Al-Musaf Al-Syarif. Beliau adalah Syekh Amir Al-Syayid Utsman. Selama 7 tahun beliau kehilangan pita suaranya. Namun begitu, beliau tetap mengajar qiraah. Apabila muridnya melakukan kesalahan saat membaca, ia membenarkan bacaannya dengan memberikan isyarat. Sebelum meninggal, beliau sempat dirawat di rumah sakit selama beberapa waktu. Saat beliau terbaring di ranjang rumah sakit, perawat dan pasien lain terkejut sebab mereka mendengar Syekh Amir duduk dan membaca Al-Quran dengan suara yang nyaring dan merdu. Padahal mereka semua tahu bahwa beliau telah kehilangan pita suaranya. Selama 3 hari beliau menghatamkan Al-Quran, sampai kemudian Allah mencabut nyawanya. Alangkah bahagianya ia yang sedang melakukan kebaikan saat Allah mencabut nyawanya, bukan sedang bermaksiat atau melakukan amalan sia-sia. Ia diberi taufik untuk melakukan amalan yang dapat mendatangkan ridha Allah Ta'ala. Ia isi hari-harinya dengan semangat melakukan ketaatan, hingga akhirnya ia meninggal dalam kondisi terbaik, husnul khatimah. Berikut adalah tanda-tanda husnul khatimah yang dialami oleh seorang muslim yang saleh-salehah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa tanda bagi mereka yang menutup usianya dengan bahagia. Di antara tanda seseorang yang meninggal dalam kondisi husnul khatimah adalah ia mengucapkan 2 kalimat syahadat saat tutup usia. Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah ختم له بها دخل الجنة ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة ومن تصدق بصدقة ختم له بها دخل الجنة. Artinya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah karena mencari wajah Allah, kemudian amalnya ditutup dengannya, maka ia masuk surga. Barang siapa berpuasa karena mencari wajah Allah, kemudian amalnya diakhiri dengannya, maka ia masuk surga. Barang siapa bersedekah kemudian itu menjadi amalan terakhirnya, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Imam Ahmad dan selainnya. Inilah kalimat yang Allah ambil sumpah atas manusia. Kalimat yang disebut sebagai al-urwatul wuthqa, tali yang kuat. Al-qaulut tsabit, perkataan yang kokoh, dan kalimat thayyibah. Tanda lainnya, ia meninggal dalam keadaan sedang melakukan amal salih. Allah menjadikan amal salih beraneka rupa. Dengannya Allah melipatkan pahala, menjadikan berkah umurnya, dan menghapuskan dosa. Di antara manusia ada yang meninggal dalam sujudnya, ada yang meninggal saat bertalbiyah, ada pula yang meninggal saat berpuasa. Itu semua anugerah Allah untuk siapa saja yang dikehendakinya. Malik bin Dinar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Demi Allah, kalau saja aku sanggup untuk tidak tidur, aku tidak akan tidur." Ditanyakan kepadanya, "Mengapa begitu, ya Abu Yahya?" Ia berkata, "Aku khawatir malaikat maut menjemputku sementara aku sedang tidur. Aku ingin ia mendatangiku saat aku sedang beramal saleh." Beliau takut jika penutup amalnya bukanlah kebaikan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda,
yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap hamba akan dibangkitkan sesuai kondisi ketika ia mati. Hadis riwayat Muslim. Kita tidak tahu kapan kematian datang menyapa. Persiapan untuk menyambutnya haruslah dilakukan setiap masa. Sebab siapa yang berbuat jujur kepada Allah di dunia dan melakukan amal yang dirobainya, Allah akan meneguhkan saat berjumpa dengannya. Meninggal dengan kening berkeringat juga merupakan tanda husnul khatimah. Buraidah bin Al-Hasib menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kematian seorang mukmin dengan keringat di kening. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Tanda yang lain adalah meninggal pada malam Jumat atau siangnya. Abdullah bin Amr meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah atau siksa kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Tanda husnul khatimah lainnya adalah mati syahid di medan jihad di jalan Allah, atau mati saat menempuh perjalanan untuk berperang di jalan Allah, mati karena tertimpa sakit taun atau pes, atau mati karena tenggelam. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, menurut kalian, siapakah orang yang syahid? Para sahabat menjawab, orang yang terbunuh di jalan Allah maka ia syahid. Rasulullah bersabda, kalau begitu orang yang mati syahid dari umatku sedikit. Mereka bertanya, kalau begitu siapa wahai Rasulullah? Beliau SAW menjawab, orang yang terbunuh di jalan Allah ia syahid. Orang yang mati di jalan Allah ia syahid. Orang yang mati karena sakit taun ia syahid. Barang siapa yang mati karena sakit perut ia syahid. Dan orang yang mati tenggelam adalah syahid. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Itulah beberapa tanda husnul khatimah. Namun kepastian bahwa ia adalah penghuni surga merupakan hak mutlak Allah. Bukan berarti orang yang tidak memiliki tanda tersebut ia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Itu semua merupakan hal gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Muslim, itulah sekelumit kisah dan juga tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah, diridhai oleh Allah, dan dimatikan oleh Allah dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.